Dan kita akan segera menyambut Bapak Junaidi Salat di dalam kesaksiannya yang begitu luar biasa. Silakan Pak Junaidi. Ya, saya lahir dari keluarga Muslim dan saya tidak pernah terpikir atau bermimpi menjadi seorang Kristen. Ya, cuma memang dari keluarga saya ini, bapak ibu saya itu mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi Islam yang baik, tapi dia tidak memaksakan, kecuali kakek saya. Kakek saya agak maksa. Iya, iya. Nah, jadi saya dari kecil itu anehnya dari seluruh keluarga saya, artinya kakak dan adik saya itu paling religius. Iya, Pak. Jadi ya saya belajar ngaji, belajar sendiri, ya pergi ke surau sendiri gitu. Belajar sholat pun nggak diajarin, belajar sendiri. Semuanya lakukan sendiri. Karena saya begitu yakin dari kecil bahwa Tuhan itu ada. Iya. Cuman saya tidak tahu Tuhan yang seperti apa. Yang saya tahu pokoknya saya sebagai orang beragama harus melaksanakan tugas-tugas keagamaan saya, kewajiban keagamaan saya. Cuma sebetulnya saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang ustadz atau kiai seperti kakek saya. Iya. Saya cuma pengen jadi orang Islam yang taat saja, sholat, ngaji, ya sudah tahu ya sudah gitu jalani. Tapi memang karena Tuhan itu taruhkan talenta ya, Tuhan taruhkan talenta di dalam diri saya itu talenta bermain musik. Yeah. Saya senang sekali dengan dunia musik. Jadi sejak kelas 5 SD itu saya sudah main band anak-anak gitu. Senang sekali dengan dunia musik. Iya, itu yang saya jalani. Jadi saya nggak pernah terpikir untuk dalam bidang kerohanian. Nah dari kampung itu modal saya adalah saya bermain gitar. Jadi saya dulu senang musik, kepengen sekali bisa main gitar. Tapi apa boleh buat, bapak ibu saya orang yang sangat sederhana, ya. Yeah. Jadi nggak mungkin dia kasih saya beliin gitar gitu. Cuman satu kali entah dari mana kakak saya itu tiba-tiba bawa gitar ke rumah. Oi, senangnya minta ampun. Sejak itu saya mulai belajar dari buku chord D, A, C, belajar sendiri. Yeah. Senang sekali. Sampai tidur-tidur itu belajarnya. Akhirnya saya bisa main gitar yang sangat baik dan bersih. Nah, pada tahun 68, setamat saya tamat SMP, bapak saya pensiun, dia pegawai negeri. Lalu saya tidak bisa mengandalkan dia untuk meneruskan sekolah. Dan bapak saya juga bilang, kalau kamu mau sekolah sampai SMU, kalau sekarang SMU ya, dulu SMA, ya cari biaya sendiri aja. Lalu saya pun pergi dari kampung halaman, hijrah ke Jakarta, maksudnya kalau bisa sambil kerja dan sekolah, melanjutkan. Saya nggak mau cuma tamat SMP, saya maunya tamat SMU lah, minimal begitu. Malu rasanya kalau cuma SMP. Maka ketika saya hijrah ke Jakarta, saya tinggal di rumah kakak saya nomor 1, tapi kakak saya pun hidupnya pas-pasan. Tinggal di satu rumah yang kecil, dan di depan, di ruang tamunya itu ada jok mobil, saya tidurnya di situ. Waduh, kutu busuknya banyak sekali. Untuk makan pun saya tidak bisa nebeng sama dia. Maka mau tidak mau saya cari upaya untuk bisa makan. Apa yang saya lakukan? Saya menjadi tukang parkir liar. Jadi tukang parkir, dibawahi sama preman-preman, harus nyetor gitu. Nah, saya sudah banyak melamar pekerjaan di kantor-kantor dengan modal ijazah SMP, tapi tahun itu sudah tidak berlaku ijazah SMP. Satu kali Gubernur Ali Sadikin membuka Taman Ismail Marzuki. Lalu di sana ada gambus, ada lenong, ada band, ada dangdutan, dirayakan dengan begitu rupa gratis.
Maka saya pun nonton, dan saya pikir ini kantor baru, boleh juga nih besok ngelamar. Besoknya ya saya bikin surat lamaran. Saya ngelamar dengan modal ijazah SMP. Wah, alhamdulillah 10 hari kemudian saya dipanggil. Wah, diwawancara. Wah, senang sekali. Lalu dia cuma tanya begini, Mas, selama ini kerja di mana? Saya bilang, saya nggak kerja tetap. Saya selama ini kerja jadi tukang parkir jalanan di Salemba situ. Saya bilang, oh begitu. Kalau begitu, Mas, saya terima di sini sebagai pegawai. Jadi apa, Pak? Jadi tukang parkir, katanya. Jadi dari tukang parkir jalanan, sekarang saya ada di bawah sebuah instansi. Saya harus masuk jam 8, pulang jam 2, ganti shift. Hasrat saya pengen sekolah itu tinggi. Lalu saya laporan sama bos parkir. Ya, saya ingat sekali bos parkir saya namanya Pak Lukman. Pak Lukman, tolong bantu saya. Kenapa, katanya? Saya masih pengen sekolah. Terus gimana, katanya? Ya, tolong jangan dikasih shift malam, shift pagi saja sampai jam 2, nanti saya mau sekolah sore. Wah, Pak Lukman baik, saya dapat izin. Sejak itu saya mulai sekolah. Tapi gaji yang saya terima itu sangat pas-pasan. Saya manage sedemikian rupa supaya saya bisa sekolah. Dan akhirnya saya sekolah. Untuk memanage gaji yang kecil itu, saya kadang-kadang tidak bisa naik bus. Saya harus jalan kaki, meskipun berkilo-kilo saya jalan kaki. Jadi setiap hari sekolah ya, sampai tamat SMU itu saya jalan kaki dari rumah ke Taman Ismail Marzuki. Rumah saya di Rawasari loh, saya tempat tidurnya. Cukup jauh gitu. Lumayan jauh. Iya. Rawasari ke Cikini, dari Cikini saya jalan kaki lagi, dan sekolahan saya itu ada di Salemba. Iya. Ya, yaitu yang sekarang jadi kamar mayat Singkareles. Oh, iya. Ya puji bisa Tuhannya 5 kiloan ya, Pak ya? Iya, setiap hari jalan kaki. Aduh. Ya, saya harus lakukanlah perjuangan. Akibatnya memang jantung saya sehat karena banyak olahraga terpaksa. Nah, puji Tuhannya itu untungnya tahun 72 saya tamat SMU. Iya. Sekolahan saya dibeli sama Singkareles dan dijadikan kamar mayat. Gitu. Nah, saya kerja di Taman Ismail Marzuki itu di bawah pimpinan Bapak Temi Effendi, suami dari Rahayu Effendi, bintang film ya. Iya, tahu. Ya, satu kali Pak Temi Effendi itu bilang sama saya gini, Jun, kamu mau nggak main film? Ya boleh aja, Pak. Jadi apa? Saya bilang. Peran utama. Wah, gimana caranya? Begini. Kalau kamu mau, nanti saya kasih tahu produsernya gitu. Oh, ya boleh, Pak. Besok kamu pakaian bagus ke kantor biar saya kenalin, katanya. Rupanya produsernya ini sedang mencari peran utama yang sebaya saya. Oh, puji Tuhan. Lalu saya dijemput sama supirnya ke kantornya. Ternyata di sana ada banyak anak remaja seusia saya yang sudah dites. Ada banyak. Dan ketika saya dites, saya itu nggak pernah mikir mau jadi bintang film. Jadi karena saya dites apa adanya, saya lakukan saja. Ya, pokoknya saya lakukan dengan polos lah, nggak berakting lah. Dalam hati saya diterima, ya syukur, nggak ya udah gitu. Anehnya ketika di casting ternyata saya yang diterima. Waduh, senangnya luar biasa, langsung dapat kontrak. Bayangin ya, saya kerja di Taman Ismail Marzuki, waktu itu gaji saya cuma 4.500. Iya. Nah, saya dapat utama, dapat honornya 250.000. Iduh, rasanya banyaknya luar biasa. 50 kali lipat ya, Pak? Iya. Saya pulang pun langsung saya beli motor.
Waktu itu motornya motor Honda, harganya cuma 69.000. Luar Jadi biasa. masih sisa banyak. Saya Iya. pulang bawa motor baru. Waduh, senangnya. Iya. Nah, film yang saya perankan itu pada tahun 72 diproduksi. Judul filmnya Aku Tak Berdosa. Padahal saya ini banyak dosanya loh. Dan ternyata saya main film itu sukses. Karena saya polos, apa adanya sukses. Sejak itu nama saya tercatat di Parvi sebagai salah satu bintang film. Iya. Mulailah saya diajak untuk main film, dari film ke film, dari film ke film cukup banyak. Dan tahun 77 itu saya betul-betul sukses baik di bidang film maupun di musik. Iya, iya. Tahun 77 saya main film Ali Topan Anak Jalanan. Itu sukses lah Iya. seperti yang tadi dikatakan ya. Iya. Tahun 77 saya kerja sama Chrisye. Bikin Mhm. album pertama judulnya Sabda Alam. Ya, Iya, iya. lagu yang booming ada 2 lagu di sana, Sabda Alam dan Juwita. Iya. Ya, Chrisye naik daun, nama saya mulai dikenal di dunia musik. Iya. Tahun 77 saya kerjasama sama Guru Soekarno Putra. Saya bikin musik, Guru bikin tarian, bikin Suara Mahardika, dan itu pun sukses. Iya, Tahun iya. 77 saya ikut lomba cipta lagu remaja se-Jabotabek dan saya juara 1. Luar biasa. Memang itu cita-cita saya. Ya dulu saya suka ngawur. Saya Iya, waktu iya. masih sekolah SMU itu banyak kakak-kakak saya yang cuma SMP doang, nggak nerusin. Mereka Iya. heran lihat saya kok nekat amat berjuang hidup susah pakai sekolah segala macem. Lalu mereka suka tanya, apa sih cita-cita lu? Saya bilang, gua pengen jadi orang kaya dan terkenal. Itu aja. Entah itu pernyataan stres, entah itu apa, saya nggak tahu. Tapi mungkin karena saya bosen miskin. Iya. Miskin terus, susah terus. Saya cita-cita seperti itu. Lalu kakak saya bilang, emang bisa jadi orang kaya? Iya, siapa tahu ada kesempatan. Entah ada Iya, iya. kesempatan nyelundup, kayak kesempatan apa, yang penting gue jadi orang kaya. Itu cita-cita saya. Dan tahun Iya. 77 itu, karena saya sukses dan terkenal, saya betul-betul jadi orang kaya. Masih Iya. muda, lajang, namanya terkenal, uangnya banyak, makan di Jakarta, berak di Hong Kong. Nggak pernah lagi cari cewek, tapi dicari cewek. Itulah yang terjadi dalam hidup saya. Iya, iya, iya. Singkat kata, setelah saya punya modal, tahun 78 saya menikah. Iya. Saya menikah. Nah, ternyata dari pacar-pacar saya itu ada satu perempuan yang saya nggak tahu kenapa susah sekali diputusin. Karena saya kan jadi orang terkenal, uang banyak, ceweknya banyak. Ganti-ganti, 3 bulan selesai, 2 bulan selesai, 3 bulan selesai. Yang ini susah banget, saya juga nggak tahu kenapa gitu. Ya. Ternyata dia jadi istri dan dia beragama Kristen. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Lalu saya punya tekad, nggak apa-apa Kristen juga, ntar gua Islamin dia. Gitu. Lalu kami menikah, membina rumah tangga. Ya, dikaruniai 2 anak. Nah, disitulah kami sering kali ribut masalah agama. Iya. Dan saya yang sering kali bikin masalah. Saya bilang sama dia, Tuhan lo tuh kok ada 3 sih, ada bapaknya, ada anaknya. Roh Kudus itu apa? Tantenya apa omnya? Gitu. Dia kalau saya tanya seperti itu, dia marah, nggak bisa jawab. Saya bilang, gue serius, gue tanya, lo aneh sih Tuhannya kayak gitu. Udah gitu, Tuhannya manusia dijadiin Tuhan. Mati pakai kolor. Apaan Tuhan kayak gitu? Begitu saya. Dan itu seringkali membuat kami slack. Iya, iya. Dia seringkali cuma bisa menangis
Kadang-kadang dia pergi ke orang tuanya gitu. Saya cuek aja gitu. Saya cuek aja dan kami seringkali slack. Iya. Dan saya melihat dia memang tidak pernah bisa menjawab. Cuma ternyata saya baru tahu kalau dia itu Kristennya belum lahir baru. Oh. Kristen agamawi, nggak ngerti apa-apa. Iya. Tapi ya Yesus baiklah sama kita. Suatu kali istri saya diajak sama temannya, seorang penginjil perempuan, diajak ke rumahnya untuk ikut persekutuan doa. Di situ dia dijamah Tuhan. Dia disentuh sama Tuhan. Dia mulai banyak berdoa. Kita nikah kan, dia kan bawa Alkitab. Sampai anak gede-gede, Alkitabnya tetap bersih, nggak pernah dibuka, ditaruh di atas lemari. Kalau kotor itu pun karena debu. Gitu. Nah, sejak dia dijamah Tuhan lahir baru, dia rajin buka Alkitab. Ada pembatas-pembatas, ada garis hijau, merah, kuning, itu dia. Stabilo. Tapi dia tidak pernah bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau saya tanya, dia cuma cemberut saja. Dia bilang, udah lu urusin diri lo aja dah, gue juga urusin diri gue. Dan dia banyak berdoa untuk saya rupanya. Dan doanya mulai dijawab itu tahun 80. Di mana satu kali saya sedang tidur jam 2 malam, saya mendengar pintu rumah saya digedor orang, bukan diketuk ya. Digedor seperti orang mau merampok. Saya terkejut dan saya merasa saya terganggu tidurnya. Saya mau marah sama orang yang menggedor rumah saya. Lalu saya buru-buru ke pintu, saya buka pintu, ternyata tidak ada orang. Saya tengok jalan kiri kanan, sepi, tidak ada orang. Lalu saya tutup pintu kembali, saya duduk di sofa dan saya melamun sambil saya mikir, siapa orang yang jahil ini? Kok kurang ajar amat, mengganggu orang tidur begitu. Waktu saya sedang ngelamun-ngelamun gitu, ada suara menghampiri saya. Carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Saya marah, saya ngamuk. Saya bilang, hei lu setan, jin lu, brengsek lu ya. Emang gue ini nggak benar, gue ini orang benar. Sesuai dengan surat Ali Imran 19, inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Bukan yang lain kafir. Brengsek lu ya. Dasar setan lu pengganggu, begitu. Itu audible ya Pak? Apa? Iya, audible. Terdengar telinga ya? Iya, oke. Iya. Lalu saya pun tidur. Saya anggap sepi, saya tidur. Anehnya, ketika saya bangun pagi, suara itu terus ada di hati saya. Carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Setiap waktu suara itu ada. Bayangin, mabok nggak kita? Saya mulai mikir, jangan-jangan emang saya belum bener nih. Begitu. Mulailah saya, kalau ketemu teman saya orang Buddha, saya belajar sedikit Buddha. Buddha itu gimana? Nanti kalau mati gimana? Asalnya dari mana? Saya ketemu teman saya orang Bali, orang Hindu, saya tanya Hindu bagaimana? Dia tanya, ngapain sih lu nanya-nanya agama gue? Gue pengen tahu aja, kayak apa sih Hindu itu, gitu. Dan akhirnya saya ketemu orang Kristen. Orang Kristen itu cuma bilang begini, udahlah, nggak usah dipersoalkan agama, katanya. Kalau lu mau tahu agama gua, lu buka aja Alkitab. Saya bilang, najis, buka Alkitab. Nabi-nabi kita sama lu. Lu kan percaya ada Nabi Musa? Saya bilang, iya. Di gua juga ada Nabi Musa. Lu percaya sama Yusuf? Iya. Di gua juga ada Yusuf. Lu percaya sama Daud? Iya, saya bilang. Di gua juga ada Daud. Lu buka aja Alkitab. Lu belajar dari sana, baca aja sendiri. Penasaran saya. Lalu saya mulai minta Alkitab. Alkitab istri saya mulai saya buka. Perjanjian lama. Yang terbuka pertama adalah kisah Yusuf dari Kejadian pasal 39. Saya pelajari Yusuf.
Saya baca terus sampai habis, dari lahirnya sampai meninggalnya. Iya. Apa yang terjadi? Selesai saya baca kok saya menangis. Saya bilang, wih, kitab ini hebat sekali ya. Belum pernah saya baca kitab nangis. Tapi ini kitab saya baca kok nangis. Ada apanya? Saya mulai pelajari Daud, saya pelajari yang lain, ya saya pelajari. Dan akhirnya saya pelajari Yesus. Mulai dari Injil, saya buka mulai dari Matius. Ketika saya pelajari, saya bingung baca Injil ini. Kenapa ya? Kok kata orang Kristen Yesus ini Tuhan? Tapi kok dia berdoa? Masa ada Tuhan berdoa? Terus Tuhan ini doa sama Tuhan mana lagi ini Tuhan ini? Terus saya belajari. Katanya Yesus Tuhan. Kok sebelum mati dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Lah, dia sendiri kan Allah. Masa ada Allah ninggalin dia lagi? Allah yang mana? Begitu. Tetapi meskipun di hati saya ada banyak pertanyaan, saya terpesona dengan perjanjian lama, kisah nabi-nabinya. Kalau saya bandingkan dengan kitab saya, kisah nabi-nabinya di Alkitab jauh lebih lengkap. Jauh lebih lengkap. Nah, saya seringkali bertanya sama pendeta, ya, saya tanya. Tapi banyak pertanyaan yang saya ajukan itu tidak memuaskan hati saya. Ya. Lalu satu kali saya bilang sama istri saya, ada nggak orang Islam yang sungguh-sungguh masuk Kristen? Dia bilang ada. Di mana dia? Tuh tinggal di Kayu Manis 8, kebetulan dekat rumah saya. Siapa dia? Hamran Amri. Wah, datanglah saya berkunjung, ngobrol lah, kenalan. Dia mulai ngomong, oh dia semangat sekali karena saya masih Islam, dia semangat sekali menginjil. Tapi saya sama sekali nggak ngerti apa yang dia omongin, bingung. Lalu saya coba-coba nyari gereja. Hari Minggu saya cari gereja. Dan itu tanpa sepengetahuan istri saya. Istri saya sama sekali tidak tahu. Saya nyari gereja, pokoknya saya pikir kalau ada gedung, ada salibnya, ini pasti gereja. Lalu saya masuk gereja HKBP. Saya bingung, mereka ngomong Batak, nyanyi lagu Batak, khotbah Batak. Aduh, nggak ngerti. Saya bilang ini gereja Batak ini rupanya. Lalu akhirnya saya masuk gereja Jawa. Ya, saya masuk gereja Jawa. Untungnya waktu itu masuk yang jam 9. Jadi rupanya gereja Jawa itu kalau jam 6 pagi dia bahasa Jawa, kalau jam 9 bahasa Indonesia. Jadi saya masuk jam 9. Jadi saya agak ngerti-ngerti dikit. Cuman saya bingung, saya liatin aja. Suruh berdiri, saya tetap duduk ya duduk. Orang berdoa tunduk kepala, saya melotot aja ngeliatin. Tidak terjadi apa-apa. Ya. Besoknya, minggu depannya saya penasaran. Dan saya tetap menjalani sholat loh. Jumatan saya tetap Jumat. Dan minggu depannya saya masuk lagi. Saya pengen tahu. Juga tidak terjadi apa-apa. Biasa-biasa saja. Ketiga, saya masuk lagi. Saya mulai mikir. Orang Kristen ini enak ya. Pakai baju macam-macam. Masuk ada yang pakai sendal. Ada yang pakai sepatu. Jangan-jangan ada yang nggak mandi juga nih masuk gereja. Iya. Dan saya pernah ngalamin juga lagi enak-enak ke gereja, duduk bau kentut. Siapa yang kentut ini? Kok enak banget. Kalau zaman saya dulu nggak bisa. Sedang sholat kentut, batal, nggak bisa. Ini kok enak banget ini orang Kristen ini begini. Sembarang-sembarang amat begitu ya. Nah, yang kelima kali saya masuk, saya mulai merasakan ada rasa damai. Tenang di hati saya, ini apa ya gitu ya. Lalu saya perhatikan, ya orang Kristen ini kok enak ya. Kemarin saya masuk gereja Batak, salah dia ngomong Batak. Lalu doanya pakai bahasa Batak.
khotbahnya bahasa Batak. Ini orang gereja Jawa. Kalau pagi bahasa Jawa. Saya pikir Indonesia, sekarang bahasa Jawa. Gua nggak ngerti juga, dia bingung. Ya. Kok orang Kristen ini enak dalam bahasa, juga dalam menghadap. Ya, gereja kalau kita lihat ada yang ke arah barat, ada yang ke timur, ada yang ke utara, ke selatan. Kalau masjid nggak bisa, dia harus menghadap ke kiblat, ke Mekah. Itu yang saya perhatikan, ya. Nah, lalu saya lewat Alkitab itu saya mulai tertarik. Cuma saya takut. Saya takut kehilangan keluarga saya. Karena saya tahu kalau saya jadi orang Kristen, pasti bapak saya tidak suka, kakek saya tidak suka, ibu saya tidak suka, kakak adik saya pasti tidak suka. Saya tahu itu pasti. Pasti saya akan dibilang kafir, murtad, segala macam. Itu yang membuat saya takut. Akhirnya saya ambil keputusan, ya sholat kadang-kadang, ke gereja ya kalau mau aja, nggak jelas lah. Cuman hati saya percaya sungguh bahwa Tuhan itu ada. Nah, dan ketika satu kali saya harus menyelesaikan 3 lagu di studio Roxy, saya datang ke Roxy di Jalan Cideng Barat itu, saya bawa mobil, dan di mobil itu saya bertanya, Yesus, engkau itu Tuhan apa bukan? Kalau engkau memang benar-benar Tuhan, yakinkan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Saya menangis. Menangis itu menangis gimana ya? Terseduh-seduh. Luar biasa. Sama dengan waktu saya kehilangan ibu saya sangat menangis karena saya sangat sayang dengan dia. Dan waktu saya menangis, saya pinggirin mobil, saya matikan, saya telungkup di setirnya, dan saya dengar suara itu kembali. Akulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kalau kamu tidak percaya, kamu mati, katanya begitu. Jadi saya pikir kalau waktu itu saya tolak dia sebagai Tuhan, nyawa saya dibetot, mati begitu. Jadi saya takut mati. Itu suara audible ya, Pak? Iya, benar-benar audible. Betul-betul. Lalu saya bilang, iya Tuhan, saya percaya, saya percaya, saya percaya. Dan apa yang terjadi? Aduh, hidup itu rasanya indah, indah luar biasa. Kalau boleh saya gambarkan, begini gambarannya. Saya seperti ditimpa batu yang besarnya sebesar gedung besar. Bayangin kalau kita ditimpa batu sebesar itu, bisa bergerak nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, tiba-tiba batu itu seperti terangkat. Dan saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Senang, sukacita. Waduh, nangis, sukacita. Untung saya sudah sering ke gereja. Jadi saya cuma bisa bilang, haleluya, haleluya, puji Tuhan, Yesus, haleluya, puji Tuhan. Itu aja yang saya bisa katakan. Dan akhirnya saya masuk, selesai, sudah itu saya masuk ke studio rekaman. Di studio rekaman itu pemain musiknya banyak orang Islam, teman-teman saya. Termasuk Dedi Dores, juga produsernya. Apa yang saya lakukan? Saya ngomong sama mereka. Dad, lu mesti percaya Yesus. Kalau enggak mampus lu. Yesus itu Tuhan, Dad. Emang sejak kapan lu jadi Kristen? Barusan di mobil. Gua sekarang jadi Kristen. Gua percaya Yesus Tuhan. Itu betul-betul Tuhan. Maka teman-teman saya cuma bilang gini, gila lu ya, gila lu ya. Saya dianggap orang gila. Dan saya selesaikan 3 lagu. Saya buru-buru pulang, ingin jumpai istri saya. Ketika saya sampai ke rumah, istri saya menyambut. Dan waktu saya lihat wajah istri saya cuma bisa menangis. Dan istri saya terkejut, disangka saya punya persoalan dalam pekerjaan. Saya dielus-elus, kenapa Pak? Kok nangis? Ya, kenapa Pak?
Saya cuma bisa bilang begini, aku sekarang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya Amin. ampun, katanya dia peluk saya, dia ciumin saya. Iya, iya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya kalau ingat peristiwa itu, saya pun bisa menangis sekarang. Iya. Karena itu kejadian yang sungguh betul terjadi dalam hidup saya. Iya. Maka saya pun percaya kepada Yesus. Iya. Tapi saya juga mulai berpikir. Saya bertanya sama Pak Hamran Amri. Saya bilang, Pak, sekarang saya sudah percaya Yesus Tuhan. Tolong bekali saya. Lalu saya mulai diajar banyak hal. Nah, ada satu hal yang saya renungkan. Begini, agama Samawi itu ada 3. Iya. Yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Iya. Masing-masing punya pemimpin. Kalau Yahudi itu pemimpinnya adalah Musa. Kalau Nasrani itu pemimpinnya Isa Al-Masih. Kalau Islam itu pemimpinnya Muhammad. Yeah. Ketika saya mempelajari Al-Quran, ada hal yang sangat mencengangkan saya, yang membuat saya semakin percaya bahwa Isa Al-Masih itu adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Kenapa? Karena Al-Quran mencatat Nabi yang memiliki kebesaran di dunia dan di akhirat itu adalah Isa Al-Masih, bukan Musa, juga bukan Muhammad. Yeah. Yang kedua, lewat surat Ali Imran 45 itu dinyatakan bahwa Isa itu lahir ke dunia bukan karena faktor hubungan laki-laki dan perempuan. Yeah. Karena itu dia tidak punya bapak. Tapi dia lahir ke dunia karena firman. Firman Allah. Waktu saya baca Injil, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amen. Dan ayat 14-nya dikatakan, firman itu menjadi manusia. Jadi artinya di sana sama dengan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia hanya menyandang nama ibu, yaitu Isa Nu Maryama. Dia tidak menyandang nama bapak. Padahal pada umumnya orang menyandang nama bapak. Kayak saya, Junaidi Solat. Karena apa? Yeah. Nama bapak saya Muhammad Solat. Yeah. Ibu saya namanya Rohati. Saya tidak pernah menyandang nama ibu. Karena saya punya bapak. Tapi Isa Al-Masih hanya menyandang nama ibu karena dia tidak punya bapak. Yeah. Karena bapaknya itu adalah Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, satu-satunya nabi dalam Al-Quran yang lahir, mati, dan bangkit kembali itu cuma Isa Al-Masih. Yang lain mati dan tidak bangkit-bangkit. Baik Musa maupun Muhammad. Wah, itu meneguhkan saya. Amen. Lalu saya pelajari lagi dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-61 bahwa dikatakan Isa Al-Masih memberitahukan tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu akan hal ini dan ikutlah karena inilah jalan yang lurus. Berarti Isa Al-Masih itulah jalan yang lurus. Wah, saya semakin memahami. Dan saya putuskan dan saya siap untuk terbuang dari keluarga. Apapun yang terjadi. Iya. Akhirnya bapak saya mendengar bahwa saya jadi Kristen dan saya dipanggil untuk disidang. Dan waktu disidang terjadilah argumentasi. Dan ketika bapak saya tidak bisa menjawab apa yang saya sampaikan, keluarga saya tidak ada yang bisa menjawab, saya diusir dan tidak diakui lagi sebagai anak. Saya dimusuhi sama keluarga saya, semuanya membenci saya. Iya. Dan bapak saya tidak mau lagi kenal dengan saya. Tapi puji Tuhan, 7 tahun kemudian dia tiba-tiba datang ke rumah saya. Iya. Pagi-pagi dia nongol, saya bilang, Pak, gitu. Saya salam,
cium tangan. Saya bilang, ada apa Pak kesini? Dia bilang, saya mau ngomong agama. Lu dulu kan sudah. Waktu Bapak tanya, saya sudah jawab. Iya, saya ini agak bingung sekarang katanya. Bingungnya kenapa gitu? Ya, pokoknya saya agak bingung gimana sih? Kenapa kok Yesus itu disebut Tuhan? Lalu saya sampaikan, kenapa Yesus disebut Tuhan? Di mana ketuhanannya? Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Di mana kemanusiaannya, di mana ketuhanannya? Saya ceritakan terus. Dan dia memahami. Akhirnya dia bilang begini, kalau begini saya pengen juga lo jadi Kristen, katanya begitu. Saya bilang yang benar Pak. Tuhan. Benar, dia bilang. Bisa nggak cariin pendeta? Ngapain cariin pendeta? Wong saya juga pendeta, saya bilang. Iya, dahsyat. Singkat kata saya bilang gampang kok Pak. Kalau untuk percaya Yesus, ikutin doa saya. Akhirnya dia ikutin doa saya, dan akhirnya dia terima Yesus. Saya tidak tahu kenapa dia cari-cari saya. Rupanya dia sudah berasa bahwa umurnya pendek. Sebulan kemudian dia sakit, dibawa ke rumah sakit. Dan saya tidak boleh besuk. Keluarga saya semua menjaga. Saya tidak boleh mengunjungi. Itu si Junaidi Salat yang kafir dan murtad itu tidak boleh mengunjungi Bapak. Nanti Bapak kita didoakan. Katanya begitu. Ya. Nah, tapi mereka sering kali kasih kabar. Ponakan saya, adik saya suka kasih kabar. Bapak udah meninggal. Ya saya bilang ya innalillahi lah gitu ya. Nanti 15 menit lagi telepon lagi. Bapak hidup lagi katanya gitu. Jadi bapak saya mati, ntar 20 menit hidup lagi. Mati setengah jam, bangun lagi gitu. Wah, saya ingat bapak saya itu punya pegang ilmu ya. Ilmu, punya ilmu. Wah, ini yang mesti dilepaskan. Lalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, izinkan saya bertemu bapak saya. Supaya saya bisa mendoakan dia dan melepaskan pegangannya yang selama ini ada pada dia. Waktu saya berdoa seperti itu, Roh Kudus kasih tahu saya, sekarang kamu pergi ke sana. Lah, ini saya bilang ini belum jam besuk, Tuhan, pergilah ke sana. Ya, karena Tuhan yang nyuruh, saya datang. Wah, saya masuk. Wah, banyak satpam. Biasanya nggak boleh masuk itu. Tapi anehnya waktu saya masuk, satpamnya kayaknya nggak pernah ada yang lihat saya. Saya bisa nyelonong begitu saja sampai ke kamar bapak saya. Dan herannya di kamar itu tidak ada satupun keluarga saya yang nungguin. Lalu saya bangunkan bapak saya, dia bangun. Lalu saya cium pipi kiri kanan. Lalu saya bilang, saya doakan ya Pak, supaya Bapak terlepas dari pegangannya. Boleh katanya. Saya tumpang tangan, saya doakan, saya lepaskan dalam nama Yesus. Amin. Dia tidur dan dia tidak bangun lagi sampai sekarang. Dahsyat. Itulah yang terjadi. Iya. Ada juga kakak saya. Kakak saya itu dukun, punya anak 7. Anaknya semua bandel, tukang jual beli narkoba, langganan masuk penjara. Satu masuk penjara Salemba, satu masuk Cipinang, satu Tangerang, begitu aja. Padahal dia ustadz. Dan dia dukun juga. Saya berdoa, Tuhan, sekarang saya harus beritakan Injil kepada siapa lagi. Waktu saya baca firman, kok firman itu jadi rema. Tuhan berkata begini, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Amen. Lalu rema itu ada di hati saya, kalau begitu yang paling berdosa dari keluarga saya, kakak saya perempuan sang dukun ini nih. Udah jadi dukun, anaknya tukang jual beli narkoba. Dan dia tinggal di Lampung. Lalu saya bersiap-siap, besoknya saya pergi ke Lampung mengunjungi kakak saya. Saya mulai memberitakan Injil, saya bicara tentang Isa Al-Masih.
Dia tidak terima. Saya dimaki-maki, saya diusirnya. Dan dia bilang, jangan lagi datang ke sini, katanya. Kafir lo, haram lo, najis, katanya. Saya pulang lagi ke Jakarta. Saya doa lagi. Kok Roh Kudus tuh nyuruh datangi lagi. Saya pergi lagi, datangi lagi. Saya injili. Hal yang sama terjadi. Saya diusir. 3 kali saya nginjil. Akhirnya saya tidak mau datang lagi dan Roh Kudus sepertinya juga diem aja. Nggak nyuruh saya datang lagi. Saya bersyukur. Ada satu anaknya yang nomor 2, itu dia ustadz. Dia guru ngaji. Dia pinter Islamnya. Dia baru ditahan di Cipinang karena masalah narkoba juga. Halo? Suaranya hilang, Pak. Halo? Suara Pak Junaidi tidak terdengar. Halo? Bisa keluar sebentar, Pak, baru masuk pulang? Keluar 1-2 detik, baru masuk lagi, Pak. Suara Bapak nggak kedengaran? Halo? Keluar 1-2 detik dulu, Pak, nanti masuk lagi. Halo? Ya, sudah terdengar, Pak. Halo? Ya. Ya, penonton, kita lagi ada gangguan sinyal sedikit. Halo, udah? Ya. Halo, bisa Pak, udah bisa terdengar. Bisa, oke. Ya. Jadi anaknya yang nomor 2 itu karena datangnya malam, dia tidur di rumah saya. Besoknya kita ngobrol-ngobrol, terjadi dialog agama. Setelah saya injili, dia mulai mengerti. Dan akhirnya singkat kata dia terima Yesus. Puji Tuhan. Dia terima Yesus, saya doakan dia nangis. Dan dia sungguh-sungguh, dia belajar. Dia bawa Alkitab. Melalui dialah keluarganya satu persatu menjadi orang percaya. Termasuk mamanya yang dukun. Itulah yang terjadi. Iya, begitu kisah hidup saya. Saya juga nggak tahu kenapa saya seperti ini, tapi saya tahu ini adalah tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang mendorong saya, menuntun saya untuk boleh menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Namanya juga kabar baik ya, bukan kabar jahat. Jadi kita harus sampaikan. Ternyata ya Isa Al-Masih baik di dalam Al-Quran itu tercatat sebagai orang yang berbeda dengan nabi yang lain. Orang yang memiliki kebesaran di dunia dan di akhirat, lahirnya dari firman dan roh Allah itu sendiri. Orang yang lahir, mati, dan bangkit kembali. Juga orang yang tahu hari kiamat. Itulah Isa Al-Masih. Ya, begitu Pak kesaksian saya. Nggak kedengaran Pak? Iya, puji Tuhan, kita sudah dengar betapa dahsyat kuasa Roh Kudus yang mengubahkan Pak Junaidi Salat dari orang yang tadinya tidak memahami Tuhan, bahkan cenderung untuk membenci, tetapi kuasa Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Dan kita sudah dengar bagaimana kuasa Roh Kudus menghampiri, sehingga satu ketika Pak Junaidi Salat mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Terima kasih banyak buat semua penonton, buat semua teman-teman, buat semua umat Tuhan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kami sangat senang, kami berdoa supaya kita semua ada di dalam berkat Tuhan.
Dan juga pada kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita untuk di layar deskripsi sudah ada nomor rekening dari Pak Junaidi Salat. Ayo kita sama-sama untuk memberikan persembahan kasih supaya beliau bisa terus memberitakan Injil dan terus ada di dalam rencana Tuhan yang begitu sempurna. Pak Junaidi, terima kasih banyak ya Pak atas kesediaan Bapak untuk melayani umat Tuhan yang pada saat ini sangat diberkati dengan kesaksian Bapak. Amin. Ya, doa kami Bapak terus diberi kekuatan, kesehatan, dan diberikan hikmah dan keberanian untuk berbicara tentang Injil kebenaran. Amin. Sebenarnya sih kalau saya mau buka-bukaan ya, kalau saya mau buka-bukaan banget memang mengerikan. Tapi sudahlah, apa yang dipertanyakan itu aja yang kita sampaikan. Juga kesaksian saya semoga jadi berkat buat semua saudara yang mendengarkan. Doakan terus supaya saya tetap di dalam Tuhan. Amin, amin, amin. Ya Pak Junaidi, terima kasih ya Pak atas kemurahan hati Bapak bisa melayani kami pada malam hari ini ya. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan ya. Haleluya, tetap semangat. Amin, amin. Oke. Dengan nafsu dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hati.